Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfah Ramadhani dengan IPM 201001341150. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IPS dan sekaligus untuk melengkapi tugas mata kuliah saya, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan materi ini, silahkan ikuti video saya ini. Namun sebelum saya mulai menjelaskan, jangan lupa buat teman-teman subscribe, like, and comment channel saya, serta kritik dan sarannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, perbedaan ilmu sosial dengan IPS, hubungan IPS dengan ilmu sosial, dan hakikat serta tujuan IPS. Baiklah, saya akan masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu perbedaan ilmu sosial dengan IPS. Perbedaan ilmu sosial dengan IPS dapat kita lihat dari pengertiannya. Yang pertama, pengertian ilmu sosial adalah semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya, atau semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, IPS. IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, dan menganalisis gejala dan permasalahan sosial di masyarakat, ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. Perbedaannya kita lihat berdasarkan objek kajian. Objek kajian IPS yaitu aspek kehidupan manusia dikaji berdasarkan satu kesatuan gejala sosial atau masalah sosial dan tidak melahirkan satu bidang ilmu. Sedangkan ilmu sosial, aspek kajiannya yaitu aspek-aspek kehidupan manusia yang dikaji secara terlepas-lepas sehingga melahirkan satu bidang ilmu. Perbedaannya kita lihat dari metode pendekatan. Pendekatan ilmu sosial menggunakan disiplin ilmu atau monodisiplin. Sedangkan pada IPS menggunakan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan lintas sektor. Selanjutnya perbedaannya kita lihat dari tujuan. Tujuan ilmu sosial yaitu menciptakan tenaga ahli pada bidang ilmu sosial. Sedangkan pada IPS tujuannya yaitu membentuk warga negara yang berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di tengah-tengah kekuatan fisik dan sosial. Selanjutnya, hubungan IPS dengan ilmu sosial. Yang pertama, hubungannya dengan geografi. IPS mengambil materi dari geografi yang terkait dengan bumi, garis lintang, garis bujur, arah, jarak, lokasi ruang, kondisi ruang, serta lingkungan, sumber daya alam, serta interaksi antar bangsa dan manusia dengan lingkungan. Yang kedua, hubungan IPS dengan ilmu politik. IPS mengambil ilmu politik yang membahas usaha manusia mengorganisasikan kekuasaan dalam mengatur manusia, serta menyelenggarakan kepentingan rakyat dan bangsa. Selanjutnya, hubungan IPS dengan ekonomi. IPS mengambil materi ekonomi terkait dengan usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dan gejala-gejala serta hubungan yang timbul dari usaha tersebut. Selanjutnya, hubungan IPS dengan ilmu sejarah. IPS mengambil materi ilmu sejarah yang terkait dengan cara hidup manusia, dilihat dari kurun waktu masa lalu. Selanjutnya, hubungan IPS dengan psikologi sosial. IPS mengambil materi psikologi sosial terkait dengan mempelajari perilaku individu, kelompok, masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi sosial, pengetahuan, pemikiran, tanggapan, dan psikolasi. Selanjutnya, hubungan IPS dengan antropologi. IPS mengambil materi antropologi yang terkait dengan kajian hasil budidaya manusia dalam menjaga eksistensinya dan usaha meningkatkan kehidupan baik aspek lahiriah maupun batiniah. Selanjutnya, hubungan IPS dengan sosiologi. IPS mengambil materi sosiologi yang mempelajari masyarakat secara umum dan hubungan antar individu serta masyarakat tersebut.
Selanjutnya hubungan IPS dengan ilmu hukum. IPS mengambil materi ilmu hukum yang berkaitan dengan peraturan-peraturan tingkah laku dalam masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Hubungannya yaitu saling berkaitan. Keduanya berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian, kebutuhan dasar tersebut dapat dicapai dengan kegiatan dasar manusia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hakikat dan tujuan IPS. Yang pertama, hakikat IPS. Hakikat IPS secara teoritis yaitu telaah tentang manusia dan dunianya. Sedangkan berdasarkan aplikatif, jika disorot dari anak didik adalah sebagai pengetahuan yang akan membina para generasi muda belajar ke arah positif, yakni mengadakan perubahan-perubahan sesuai kondisi yang diinginkan oleh dunia modern atau sesuai daya kreasi pembangunan serta prinsip-prinsip dasar dan sistem nilai yang dianut masyarakat. Yang kedua, membina kehidupan masa depan masyarakat secara lebih cemerlang dan lebih baik untuk kelak diwariskan kepada keturunannya secara lebih baik. Selanjutnya, tujuan IPS. Tujuan IPS secara teoritis yang pertama untuk membentuk warga negara yang berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di tengah-tengah kekuatan fisik dan sosial. Yang kedua, untuk membantu tumbuhnya warga negara yang baik dapat mengembangkan keterampilannya dalam berbagai segi kehidupan. Yang ketiga, untuk mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, tujuan IPS berdasarkan aplikatif. Yang pertama, mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, kewarganegaraan, pedagosis, dan psikologis. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah dan keterampilan sosial. Yang ketiga, untuk membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk baik secara nasional maupun global. Baiklah, untuk menambah pemahaman kita atas materi yang telah saya sampaikan, teman-teman bisa mengisi evaluasi atau menjawab pertanyaan yang telah saya sediakan, yaitu apakah perbedaan IPS dengan ilmu sosial, jelaskan hubungan IPS dengan ilmu sosial, sebutkan hakikat IPS, serta sebutkan tujuan IPS. Selanjutnya profil saya dengan nama Ulfa Ramadhani, IPM saya 201001341150. Ini merupakan tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keilmuan dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bung Hatta. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.